Pakai apa itu? Pakai sunscreen. Buat apa coba? Buat melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Lah, memangnya sinar matahari bahaya? Kan sinar matahari bisa mengaktifkan vitamin D di tubuh. Iya, yang bahaya itu bukan vitamin D-nya, tapi sinar UV-nya. Lah, sinar UV bahaya? Ih, baru tahu. Kok bisa sinar UV bahaya? Gimana ya jelaskannya? Panjang lah kalau diceritakan. Mending nonton videonya sampai habis. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, kalau sinar UV itu berbahaya buat kulit kita. Nah, itu betul guys, karena sinar UV ini merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang memiliki dampak negatif buat tubuh kita, terutama untuk sel-sel kulit kita. Nah, jadi di video kali ini, saya Lutfiananda dari kelas 12D ingin membahas lebih rinci lagi tentang gelombang elektromagnetik. Nah, jadi apa sih gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan salah satu jenis gelombang yang terbentuk dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang arahnya saling tegak lurus arah lambatnya. Kemudian gelombang elektromagnetik ini merupakan salah satu jenis gelombang yang bisa merambat tanpa adanya media. Nah, setelah paham tentang makna dari gelombang elektromagnetik, pasti kalian juga bingung atau penasaran bagaimana cara terbentuknya gelombang elektromagnetik atau bagaimana proses perambatannya. Nah, jadi misal nih ya, di dalam suatu ruangan itu terjadi perubahan medan listrik secara sinusoidal. Nah, ketika terjadi perubahan medan listrik secara sinusoidal ini, itu akan memacu atau memicu terbentuknya medan magnet secara sinusoidal juga. Nah, kemudian medan magnet yang secara sinusoidal ini telah terbentuk, itu akan memicu lagi untuk terjadinya perubahan medan listrik secara sinusoidal. Nah, kemudian medan listrik secara sinusoidal ini juga akan memicu timbulnya medan magnet secara sinusoidal juga. Jadi, hal ini akan terus-menerus terjadi sehingga terbentuklah gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum kita lanjut lebih rinci lagi tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik, kalian harus paham dulu konsep dari jenis gelombang elektromagnetik itu seperti apa. Jadi, semakin panjang gelombang elektromagnetiknya, maka frekuensi dan energi yang dihasilkan akan semakin rendah. Oke, setelah kita paham tentang konsep jenis-jenis gelombang elektromagnetik, kita lanjut ke contoh pertama, yaitu gelombang radio. Gelombang radio merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpanjang, yaitu bisa mencapai 3 meter hingga beberapa kilometer. Nah, frekuensi yang dihasilkan itu bisa mencapai 10⁹ Hz. Nah, gelombang radio ini memiliki frekuensi terendah di antara jenis-jenis gelombang yang lainnya. Kemudian, manfaat dari gelombang radio yaitu untuk mentransmisikan sinyal dari jarak jauh. Namun, adapun dampak negatifnya seperti peningkatan suhu tubuh dan kerusakan jaringan tubuh jika terpapar secara terus-menerus. Yang kedua adalah gelombang mikro atau gelombang radar. Gelombang mikro atau gelombang radar memiliki panjang gelombang itu 10-4 meter hingga 3 meter. Kemudian frekuensinya itu yaitu 3 kali 109 Hz. Pemanfaatan gelombang mikro ini biasanya yang paling sering kita lihat di kehidupan sehari-hari itu yaitu microwave. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan dari gelombang mikro yaitu seperti gangguan tidur, kecemasan, sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, hingga perubahan sistem saraf. Yang ketiga ada gelombang inframerah atau gelombang infrared. Gelombang infrared ini memiliki panjang gelombang 10-4 cm hingga 10-1 cm. Sinar inframerah ini meliputi daerah dengan frekuensi 101 Hz sampai 1014 Hz. Kemudian manfaat sinar inframerah itu yaitu dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Sedangkan dampak negatifnya berupa panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit, karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Kemudian yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Nah, jadi kisaran panjang gelombangnya itu 400 sampai 700 nanometer.
sedangkan frekuensinya itu berkisar 10⁻15 Hz. Lalu manfaat dari cahaya tampak ialah sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Adapun dampak negatif yaitu menyilaukan mata hingga bisa merusak jaringan sensitif optik pada retina mata. Kemudian yang kelima yaitu gelombang ultraviolet. Gelombang ultraviolet ini itu terbagi menjadi 3 yaitu UVA, UVB, UVC. Tapi yang kita bahas di sini gelombang ultraviolet secara besarnya atau secara umumnya, yaitu memiliki panjang gelombang sekitar 100 sampai 400 nanometer. Nah, gelombang UV inilah yang tadi kita bahas di awal video. Dengan panjang gelombang yang cukup pendek ini bisa membuat dampak negatif seperti rusaknya jaringan kulit hingga kanker kulit. Namun, walaupun begitu, paparan sinar UV pada tubuh akan meningkatkan produksi sel darah putih yang berperan dalam melindungi tubuh. Lalu yang keenam ada sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Dengan frekuensi yang tinggi ini, sinar X sering digunakan dalam dunia kedokteran yaitu mencitrakan gambar struktur tubuh manusia hingga penyakit yang ada dalam tubuh. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa sinar X berbahaya karena bisa menyebabkan sindrom radiasi akut. Kemudian yang ketujuh ada sinar gamma, merupakan gelombang dengan panjang gelombang terpendek sehingga berbahaya karena punya frekuensi yang tinggi. Salah satu pemanfaatannya yang dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker, dan dampak negatifnya berupa perusakan sel untuk mutasi genetik hingga kanker. Sebelum videonya berakhir, saya masih punya beberapa kata-kata motivasi buat teman-teman yang tugasnya belum selesai. Quotes-nya itu, tidak ada lagi waktu untuk mengeluh, bangun, dan kerjakan semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa sinar UV itu bisa bahaya? Oh, jadi begitu. Saya baru tahu kalau sinar UV itu salah satu jenis gelombang elektromagnetik. Makasih ya. Makasih sekali ya Allah. Jadi kayak banyak info yang saya dapat dari penjelasanmu. Sudah. Langsung lanjut pakai sanskrit, sama terlambat saya. Sudah.